saya lihat potongan dagingnya itu halus bang, kecil-kecil tuh halus tuh. Saya bilang wah nih profesional nih yang mutilasi. Pahanya kan nggak ketemu bang, pahanya itu nggak ketemu, isi perut nggak ketemu. Isi perut itu dibuang ke sungai dan pahanya itu karena waktu itu kejadiannya bulan puasa menjelang lebaran, pahanya ini dibikin rendang dan dibagikan ke warga dan dimakan, dikonsumsi lah oleh warga. Itu saya kan baca komen-komen juga tuh kemarin tuh tentang pembunuhan salah satu aktivis. Wah, Cuman dikit nih ya, saya nggak berani banyak. Jangan bang, bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, mungkin ini uploadnya agak jeda, tapi malam hari ini masih di malam yang sama karena kita kedatangan dua tamu untuk di Malam hari ini. malam hari ini. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon yang lagi menonton episode ini ya. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Kita berbincang lagi dengan Bang Chandra, yang mana waktu itu episode Bang Chandra sempat cukup banyak ditonton tentang sebuah pengungkapan kasus ya, pembunuhan massal sebenarnya. Tapi tetap ada supranaturalnya juga di dalamnya tuh. Betul, dan kali ini Bang Chandra hadir lagi di PMK karena kami juga ngelihat banyak banget yang komen ya untuk melanjutin cerita-ceritanya Bang Chandra. Dan salah satu cerita yang akan dibawakan malam hari ini adalah ketika Bang Chandra melakukan prosesi pemindahan makam ya Bang. Ya, betul. Prosesi pemindahan makam. Jadi memang kalau off air ngobrol sama Bang Chandra gitu ya, dengan latar belakang profesinya sebenarnya kalau teman-teman yang suka gore gitu ya, yang suka true crime gitu, mungkin lebih banyak ceritanya. Tapi pasti irisannya itu ada supranaturalnya gitu ya Bang. Nah salah satunya ini nih, pemindahan makam ini nih gitu. Monggo Bang, diceritakan lagi Bang. Ketemu lagi Bang Bimo Mas. Siap Bang Chandra. Ketemu terus kita. Ya tahun 2022. Oh, baru baru lah. Belum lama. Pasca Covid ya. Pasca Covid. Iya. Ya, setelah itu dapat telepon kan oleh tim tuh ada relokasi makam. Relokasi makam yang daerahnya di Gombong, Kebumen. Oke. Ya, setelah itu saya bilang, "Oke. Udah berapa lama makamnya?" Udah 40 tahun Bang, wah aman lah gitu. Jadi tarif relokasi makam itu tergantung lama atau barunya makam. Oke. Saya baru tahu nih. Beda ya, Iya, beda tarifnya semakin misalkan baru seminggu, sebulan itu makin mahal tuh. Makin mahal. Iya. Kalau udah 40 tahun kan tinggal apa namanya? Tulang belulang aja. Tulang belulangnya aja. Maaf Bang, ini satu makam aja. Satu makam. Oke. Nah, kebetulan pada itu sore telepon saya, malamnya saya memandikan jenazah tuh. Waktu itu ada 6 orang tuh saya memandikan jenazah. Pulang jam 3 malam, saya mau lewat mau ke rumah saya gitu. Ini diri bapak-bapak pakai kemeja kotak-kotak sama ala-ala tahun 70-an atau 80-an lah gitu. Sorry Bang, ini di Jakarta? Di Jakarta, di rumah. Oh, masih di rumah ya? Iya, masih di rumah. Oke. Setelah itu saya bilang, siapa nih bapak-bapak? Pas saya bilang, oh ini bukan orang nih. Orang dia ngelihatnya kosong gitu. Udah saya lewat aja, masuk ke rumah. Seperti biasa saya habis memandikan kan, saya mandi dulu, mandi bersih biar nggak ada bakteri, baru saya ke kamar. Jam 4:30 saya bangun tuh. Saya sempat tidur berapa sejam lah. Pas bangun saya buka pintu, ada lagi duduk di sofa saya dia. Si bapak-bapak yang si tadi bapak itu. kemeja kotak-kotak itu. Iya, saya nggak heroin, wah nih iseng nih jin gitu.
Udah setelah itu hilanglah dia, udah ya pasien udah nggak ada lagi, udah seperti aktivitas biasa. Nah, dapat telepon lagi dari tim saya nih, anak Jin, nih keluarganya nggak mau pakai peti dipindahinnya, dia maunya dibungkus kain kapan dibuntel kayak gitu. Lu jelasin bahwa pemindahan jenazah itu, bahwa jenazah dari keluar kota gitu harus pakai peti. SOP-nya kan begitu. Terus jenazah itu walaupun sudah jadi tulang harus sempurna dipocongin. Saya bilang, ntar lu yang jelasin, bisa nggak? Ya boleh bang. Ya, udah, singkat cerita malamnya antara tidur dan tidak tidur kayak ngeriep gitu kan. Gitu. Ada bisikan dan terbayang mukanya si bapak-bapak itu, saya mau disempurnakan katanya. Terus saya bilang, ini yang mana disempurnakan? Apa saya ada kesalahan proses pemandian jenazah, apa saya ada kesalahan dia minta disempurnakan kan? Saya agak bingung juga. Udah, setelah itu direncanakanlah pertemuan dengan keluarganya. Setelah itu kita ke rumah keluarganya, saya, Bang Wawan sama Bang Edi. Udah. Pas saya ke rumahnya, itu bapak-bapak itu duduk loh. Pas sampai saya masuk gerbang, itu bapak-bapak duduk di kursi rotan. Saya agak kaget juga kan. Ada di sini. Yang tadi. Iya, yang tadi. Iya, Bang Danu. Setelah itu Bang Edi bilang gini, anak Jin, kenapa? Badan gue merinding, pala gue gede, ada apaan sih? Udah bang, masuk aja, kita mau kerja. Masuk Bang Bimo ke rumahnya, ke ruangan ini ya, ke ruangan tamunya. Itu pas saya lihat foto itu, foto keluarga kan ada tuh foto-fotonya. Saya bilang itu ada bapak-bapak yang di depan. Setelah ketemu keluarganya, dijelasin, itu siapa? Saya bilang, itulah yang makamnya mau dipindahin. Gitu. Setelah itu udah saya jelaskan nih, gini loh SOP-nya dari pertama sampai akhir. Akhirnya setujulah keluarga ini bahwa pakai peti dan dipocongin lagi. Nah itu oke, keluar saya. Bang Edi minta penjelasan saya, kenapa sih saya merinding tadi. Iya. Saya bilang begini, tahu nggak, yang mau kita pindahin itu duduk di bangku rotan. Dia bilang astagfirullahaladzim, kenapa nggak bilang dari tadi? Saya kalau bilang dari tadi, abang pasti ketakutan. Udahlah. Nah itu kan saya berangkat hari Kamis. Kamis ya jam 9, jam 10-an lah. Kami pakai ambulan tuh. Terus kami berangkat, keluar tol, saya makan, istirahat makan. Setelah makan saya masuk, saya agak kemari, ini ada ruangan lagi. Itu saya lihat bapak-bapak itu masih ada lagi. Bang Bimo, iya Mas Danu. Saya itu kacau nih. Dia pada waktu itu cuman senyum dia. Nah, saya ingat tuh saya mesen cumi, makanlah. Saya tambah satu lagi asisten saya nih Irfan. Jadi kami berempat, saya lupa jelasin tuh. Jadi Bang Edi, Bang Wawan driver, terus Irfan asisten saya dan saya itu berempat di ambulan tuh, di samping peti juga, di depan 2. Saya kebetulan duduk di depan ya. Kita lagi makan, ditelepon dari lokasi. Lokasi makam di Gombong. Iya, di Gombong. Dia bilang, "Pak, ini makamnya udah dibongkar." Waduh, kata saya. Jadi rencananya begini. Saya datang saya datang ke sana, saya istirahat, paginya baru dibongkar. Selesai bongkar jam 12. Kan waktu itu malam Jumat ke hari Jumat. Jadi sholat Jumat baru kita berangkat lagi.
Ini nggak main bongkar. Warga situ. Saya bilang, aduh, tapi jenazahnya belum diangkat Pak, ini nungguin Pak Chandra katanya. Saya bilang, ya udahlah, udah cepet-cepet ke sana. Pas saya balik lagi nggak ada tuh, bapak-bapak nggak ada. Itu kita kurang lebih dari situ 5 jam lagi ya, perkiraan warga situ juga semua berangkat. Kita mulus tuh jalanan, nggak ada apa-apa. Akhirnya sampai kita di sana dengan 2 jam. Jadi jam berapa tuh saya sampai? Kisaran jam 5 lah, jam 5 sore. Jadi makamnya tuh ada, kalau nih saya lewatin benteng Van der Wijk, itu lurus ke kiri, ternyata itu mentok di kampung dan mentok di atas bukit. Di Gombong. Oke. Setelah jalan, saya minta divideoin kan sama asisten saya. Udah divideoin, dia bilang, merapat dia ke saya. Kenapa Pan? Bang, ada cewek duduk sebelah kiri, kan dia semen tuh jalanan apa, dia terjal tinggi ke atas. Bang, ada cewek duduk, lu jangan macem-macem lu Pan. Bener Bang, serem banget nih makam. Udah jalan aja, jalan tuh Bang Edi, Bang Wawan, saya tuh jalan. Tiba-tiba saya juga dengar, ternyata Irfan juga dengar bahwa ada yang manggil Pan gitu. Dia nyari langsung kamera tuh, yang manggil gue siapa ya gitu kan. Itu nggak ada. Udah sampai ke atas benar ada di situ. Saya bilang, ya udah, ini prosesnya besok saya angkat kerangkanya. Saya nggak mungkin hari ini juga, capek bro ya kan. Baru sampai. Jam berapa tadi Bang sampai situ? Jam 5-an sore. Okay. Menjelang maghrib. Akhirnya kesepakatan tuh di situ yang nungguin 3 orang. Takut ada hewan apa masuk. Orang sebelah sananya hutan, Bang Bimo, Mas Danu. Iya. Ya, sebelah sana hutan. Ininya apa, tembok tuh pas di ini tembok. Udahlah, kami kan disediain fasilitas hotel, tempat kita. Iya. Udah, kita ke hotel dulu. Nah, di hotel itu kita kan 2 kamar, 2 orang, driver, Bang Wawan sama Bang Edi, saya sama Irfan. Bang Wawan, Bang Edi sama Irfan. Nggak lama, jam 10-an lah kita habis makan keluar. Nggak lama Ipan ketok-ketok pintu. Kenapa Pan? Gue tidur sini ya, bertiga. Lah, bukan udah ada jatahnya lu sama Bang Edi? Bang Edi udah ngorok Bang. Lah terus ngapa lu tinggal tidur doang? Tadi ada cewek lewat, lu cewek mulu. Nih orang Irfan ini dia sensitif tapi penakut banget Bang. Menakut banget dia. Saya bilang udah enggak lah. Udah dia terpaksa dah dia ke kamar hotel tuh. Tiba-tiba jam 12 malam saya ditelepon. Pak Chandra masih melek. Masih, saya bilang, ini saya angkat. Bisa turun ke bawah enggak? Saya di bawah. Ternyata keluarganya nih. Saya bilang, oh boleh Pak. Pas saya ke bawah, Pak Chandra ikut ya ke makam. Loh ada apa Pak? Ada masalah? Ya pokoknya ikut aja. Saya bilang sama Bang Wawan, Bang Edi, saya bangunin. Saya mau ke makam, tahu ada apa. Ya udah kontrol. Kesana saya. Malam-malam tuh jam 12. Ternyata di sana ada 1 orang yang kesurupan Bang. Yang jagain yang 3 itu tuh. Saya bilang aduh macem-macem. Akhirnya kenapa nggak panggil warga sini kan untuk menetralisir orang kesurupan. Dia bilang kalau saya yakin, katanya Pak Chandra nih bisa nih untuk netralisir. Akhirnya saya netralisir lah di situ. Dan sialnya saya, mereka yang 2 nih yang nunggu itu, udah Pak Chandra di sini aja tidurnya. Temani kami. Aturan saya tidur di hotel, kasur empuk. Akhirnya saya tidur di kuburan keramat, Bang Bimo. Aduh, itu malam tuh. Akhirnya saya begadang nggak tidur. Nanti ada dokumentasinya ada kok ketika
makamnya sebelah sini gitu. Saya tidur di sebelah, ada lengkap itu dokumentasi perjalanannya. Nah, setelah itu jam 5 mau menjelang subuh saya pamit, saya mau turun lah. Saya telepon keluarga, saya mau turun, mau ke hotel, mau siap-siap kan buat eksekusi paginya. Akhirnya saya turun, diantar sama keluarga ke hotel, saya mandi, ya belum sempet tidur kan. Belum sempet tidur, jam 8 lah. Itu baru kita eksekusi. Itu tulangnya kita angkat, kita bersihkan, terus sampai kita pocongin gitu. Nah, itu muncul lagi, Bang. Bapak-bapak itu muncul lagi. Adanya dia sebelah sini deh, agak ke kiri saya tuh. Dia cuman duduk aja. Ya, saya kerja. Nah, udah kelar di peti, saya masukin peti, itu diangkat sama 4 orang. Nggak kuat, Bang. Iya, nggak kuat. Tambah 2 orang nggak kuat. Dan saya agak noleh kan ke kiri lagi kan. Saya bilang, dah bapak-bapak itu cuman ngangguk aja itu, almarhum itu, mungkin jin korinnya kali kan. Dia ngangguk. Saya bilang, ayo coba angkat lagi, ya itu kuat tuh. Udah kita bawa terus, udah sampai bawa ke ke ambulan. Jalan kita ke salah satu pemakaman mewah Islam yang ada di Karawang. Kan ada San Diego, ada Al-Azhar. Ya. Nah, kita ke situ dan ternyata, Bang, pas saya jalan yang kemarin lancar tuh, Bang Bimo, Bang Danu, itu lagi ada perbaikan jalan, Bang. Macet. Enggak. Saya tanya, emang dari kapan? Udah seminggu lebih perbaikan jalan. Saya bilang, kemarin gak ada perbaikan jalan ya Bang Edi? Tahu, gue bingung. Nggak, macet, Bang. Di situ. Pokoknya lama lah macet situ. Singkat cerita kan langsung tuh saya nyampe lah ke Karawang. Udah sampai di Karawang, diturunin, terus dimakamkan kan dengan layak juga kan, sama petinya enggak, karena dipoconginnya itu lengkap. Nah, itu pulang kita. Setelah pulang, selang sehari saya ditelepon sama Bang Edi. Chan, bisa ke rumah Irfan gak, Chan? Ngapain, Bang Edi? Mau ngumpul, mau ngopi? Enggak. Lu lihat dah Irfan. Enggak, kenapa? Pokoknya lu datang saya pakai motor. Ternyata lagi melotot, Bang. Si Irfan? Iya. Lagi melotot begini aja. Saya bilang, kenapa nih orang? Coba lu periksa. Pas saya deteksi, ya memang ada kemasukan dia. Dan kemasukan itu nenek-nenek. Dan suaranya asli kayak nenek-nenek. Ngaco lah, minta ini minta itu, tapi saya nggak turutin kalau yang begitu. Ya minta rokok, minta kopi gitu. Saya aja belum ngerokok dari tadi, saya belum ngopi, ini minta kopi, minta rokok. Dah. Setelah itu netralisir, udah aman nih. Selang 2 hari masuk lagi, Bang. Begitu lagi senaris, begitu lagi. Akhirnya jatuh kata tuh, udah seminggu tuh jatuh kata bahwa gue minta dibalikin lagi. Nih anak ada kesalahan nih. Si Irfan? Iya. Saya bilang, waduh. Akhirnya saya telepon kan keluarganya sama orang warga setempat, karena saya sempat akrab kan yang dua yang 3 orang itu jaga makam. Iya. Ya udah Bang, bawa aja kemari, ada kok yang bisa di sini. Akhirnya saya bawa tuh. Nah di jalanan sempat kesurupan juga tuh Irfan. Udah tidurin aja di atas kurung batang. Ya habis gimana Bang? Kehidupan normal buat Irfan itu. Udah sampai sana, ditanganilah sama orang itu. Terus malamnya kita ke makam lagi Bang. Waduh. Itu masih bolong itu. Dan ternyata di video sendiri memang Irfan dirinya di sebelah situ, kalau saya di kakinya. Dan itu samping itu kuburan emaknya yang
kita ibunya yang kita angkat Relokasi. kerangkanya. Itu nggak ketara kuburan, Bang. Oh, nggak kelihatan kalau Iya. itu Kuburan. Dan Irfan ini, jadi ini ada tembok nih. Nah, dia dilalah, dia nyebrang lompat tembok. Lompatin. Ternyata dia buang air kecil, Bang, di situ. Oke. Kena korinnya yang diinjak kuburannya yang ini. Dan almarhum ini ternyata keturunan dari bangsawan tuh. Kalau Jawa tuh apa namanya tuh, Bang? Keraton. Iya, keraton apa namanya? Dewi apa namanya? Raden Mas. Raden Ini Mas. cewek cowok? Yang direlokasi? Yang direlokasi tuh cowok. Oke. Tapi yang sempet iniin Irfan tuh Emaknya. emaknya. Ya, Dan ibunya. akhirnya disitulah dinetralisir sama orang situ. Akhirnya aman lah kita, udah kita pulang. Dan saya bilang lain kali jangan begitu, Pan. Ini sering terjadi dengan Irfan ini. Dan emang dia bukan selalu sial ya. Emang selalu ketiban masalah. Pernah ketiban mayat dia, Bang. Orang ketiban pulung aja udah Ketiban mayat, bro. udah ini nggak enak. Kok ketiban rezeki lumayan ya, Bang Bimo, Mas Anu. Iya. Gimana ceritanya tuh, Bang? Maksudnya ketiban mayat tuh pas lagi nguburin atau gimana? Jadi gini, waktu itu ada kasus gantung diri. Udah kasus gantung diri di ruko lantai 4. Sampai sana ada aparat. Saya bilang, waduh, ini mah udah 5 hari ke atas nih meninggalnya. Udah netes minyaknya. Iya, udah netes. Iya. Ya, betul. Saya bilang, kata aparat, udah turunin. Kata aparat kan nggak mau nurunin, Bang. Iyalah. Kita juga. Paham dah. Akhirnya saya naik ke atas. Pakai tangga tuh saya naik ke atas, dia ada penglari gitu tuh, dia ngegantung. Saya bilang, Pan, pegang kakinya. Pegang kakinya. Ya. Dilalah dia kepleset cairan jenazah itu. Itu kepleset dia sambil pegangan kaki mayat, itu kepalanya putus, Bang. Astaga. Saya pegangin kepalanya, dia ketiban tubuh mayat. Akhirnya sama tim saya langin, ini nih kepalanya tolong tangkepin. Itu dia nggak nafsu makan itu seminggu, Bang. Normal banget sih hidupnya orang-orang. Makanya seru deh kayaknya. Pegangin kaki. Pegangan kaki. Ya Udah gabungin. Wah, main Roblox lu apa gini? Bang nih, palanya pegangin dulu. Iya. Lego itu apa? Iya, kayak Lego. main puzzle kan saya bilang tuh. Lego Danu hilang. Iya, kayak Internal jokes. yang saya ngeluarin mayat dari torrent tuh yang belum lama di Tangerang Selatan. Ya. Untuk menutup perjalanan tahun 2025, podcast Malam Kliwon bersama Real Tour mengajak 30 teman Kliwon untuk melakukan perjalanan Malam Kliwon, sebuah perjalanan spiritual untuk kembali menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Perjalanan Malam Kliwon dengan tajuk Mulang Kanu Ngawasa tanggal 6 dan 7 Desember di Bandung, Jawa Barat. Perjalanan spiritual untuk menyatu kepada Sang Penguasa alam semesta ini akan terbagi menjadi beberapa bagian perjalanan. Ada live podcast, ada juga barbecue night, Ada meditasi spiritual. dan ini yang ditunggu-tunggu, Penelusuran. penelusuran. Nah, Let's itu dia. go. Ya, buat info lengkapnya silahkan langsung cek ke Instagram podcast Malam Kliwon dan Real Tour. Pokoknya seru, Ya. seru. Kenapa harus 3 kali ya? Itu dipotong dulu atasnya, saya nyebur. Dalamnya nyatu Oh iya, sama mayat. pasti. Ya. Iya, kalau nggak begitu nggak Oke. ini. Dan saya nemu ini nih, nemu kasus yang lebih serem daripada ketemu setan, Bang. Ntar lu, sebelum ke situ lanjut dulu tadi Irfan. Yang kesurupan Habis ketiban. gimana? Oh, yang kesurupan aman tuh, Bang. Udah selesai. aman. Oh, Iya, udah, saya udah kira. aman. Oke, saya kira masih ada Lanjutan lanjutannya. lagi. Gua banyak kalau dia mah ceritanya. Enggak, bukan. Maksudnya yang Enggak, di aman. sini aman Enggak, ya. aman Oke. dia. Aman sentosa dah. Oke. Saya bilang kalau sama tim saya, kalau ke tempat-tempat begitu mendingan jangan bawa dia lah. Nyusahin. Kemasukan mulu, Bang. Iya. Tapi ini menarik, mau cerita dulu sebelum tadi ya.
penasaran kan apa yang lebih setan daripada apa yang lebih serem daripada setan ya. Berarti untuk memindahkan jenazah tuh minum bang, silahkan bang, mari. Kita tuh requestnya ke rumah sakit atau kemana sih? Iya. Kalau saya kan udah kenal nih sama abang gitu. Kalau misalnya belum kenal nih sama abang, itu tuh kemana sih ke kontaknya? Ya. Polisi kah atau kemana kah? Jadi awalnya ngontak ke tim saya ya, di rumah sakit juga kan ada unit forensik. Nah itu bisa lewat situ. Berarti rumah sakit dan juga ada sekarang banyak yayasan-yayasan yang mengurusi masalah itu. Rumah duka, benar. Ya, oke. Lalu tadi tuh kalau tadi untuk jenazah muslim SOP-nya harus full kafan. Iya. Ya kan, walaupun sudah tulang belulang lah. Iya. Oke. Nah, kalau yang non muslim yang biasanya peti tuh hancur kan? Ada yang hancur, ada yang enggak. Yang mahal tuh jarang tuh, kuat tuh. Ya. Ya sekarang SOP-nya di Jakarta sendiri untuk menguburkan non muslim harus pakai peti yang kayunya gampang hancur. Oh gitu. Ya, nggak boleh misalkan yang padahal kayu jati. Paham. Karena dulu salah satu adik kelas gua itu tuh bisnisnya bapaknya adalah penyedia peti mati gitu di salah satu rumah sakit itulah. Jadi akhirnya gue tahu tuh saat yang gue meninggal ada nih peti harganya puluhan juta nih gitu, dan ternyata memang beda tuh material kayunya, tebel banget bang, dan daya hancurnya juga lama, dan ukirannya juga beda. Ukirannya beda gitu. Memang ada kelas-kelasnya peti sendiri. Seperti yang dipakaikan COVID itu yang kelas benar-benar standar. Oke. Dan ada kelas standar itu yang coklat biasa. Terus ada yang menengah kayak yang putih tuh biasanya tuh. Terus ada gambar jamuan. Ya, gambar perjamuan. Nah, iya. Itu menengah tuh ya. Itu menengah. Ada lagi yang VIP-nya ada kacanya. Betul. Ada kok brosurnya ntar. Ada speaker gitu ada nggak bang? Nggak ada. Ada speaker gitu. Yang ada AC-nya juga nggak ada. Layanan ini food online gitu. Makanan online. Nah itu kalau yang nggak cepat hancur, emang kenapa bang? Ya sebab di Jakarta Jabodetabek sendiri lahannya ini benar-benar diperlukan. Seperti muslim aja bang, itu maksimal 3 tumpuk. 3 tumpuk, ya itu dia. Tumpuk itu. Jadi bukan rumah aja yang bersusun. Betul. Kuburan juga bersusun. Iya. Oke. Nah tapi kalau yang nggak hancur itu dalam tuh posisi mayat tuh gimana tuh bang? Tetap hancur? Tetap hancur. Hancur kalau udah puluhan tahun. Tapi kalau gigi, rambut, itu meninggal ya. Jas-jasnya atau kadang masih ada. Masih ada. Oke. Lanjut nih tadi ke yang lebih serem dari. Wah, yang lebih serem. Baru kemarin saya bukan telusur yang namanya ya. Saya napak tilas kasus saya tahun 2008 Sri ini. Ternyata kasus mutilasi Sri ini lebih sadis daripada Rian Jombang dan Atika, bang. Setelah saya ke sana, kira-kira 2 minggu yang lalu. Saya ke sana, ketemu warganya. Bang Jeki pernah di sini ya? Dia nonton video saya di sini. Dia bilang, ini cerita anak jin kayak tetangga gua nih, Sri nih yang mutilasi suaminya. Akhirnya, Jan, lu tahu nggak Sri itu rumahnya di mana? Di mana Bang Jeki? Samping kampung gua. Abang tahu TKP-nya? Tahu? Gua mau ke sono. Akhirnya saya ke sana dah tuh ke TKP. Saya itu rumahnya, saya jelasin. Dan saya ngumpul sama warga situ karena ada yang kenal saya juga. Ini anak jin kesini, agak ngumpul tuh. Pahanya kan nggak ketemu bang. Pahanya itu nggak ketemu. Isi perut nggak ketemu. Isi perut itu dibuang ke sungai, dan pahanya itu karena waktu itu kejadiannya bulan puasa menjelang Lebaran. Pahanya ini dibikin rendang dan dibagikan ke warga dan dikonsumsi lah oleh warga. Itu seremnya. Rian Jombang membunuh cuman membunuh. Yang dimasak dibagikan. Ini masuk media nggak sih? Masuk. Soal paha yang nggak ketemu itu? Oh enggak.
nggak diberitakan itu. Tapi warga situ bilang semua sama saya sempat makan. Habis mau dimutain gimana bang? 3 hari baru mereka lihat polis lain. Itu ada apa? Kasus mutilasi. Mereka berpikir berarti yang dibagikan oleh Sri ini adalah daging suaminya, daging paha suaminya. Itu gila itu. Sama kayak yang dibikin soto dong. Iya. Ya kan? Iya. Yang bikin soto Tukang buaba, soto daleman itu, jeroan maksudnya. Saya bilang sadis ini orang. Jadi di situ kebetulan Sri ini tukang masak, Bang. Jadi mereka nggak curiga dan mau lebaran lagi. Lebaran kan momentumnya ada. Benar. Lebaran ini identik dengan daging gitu, dengan semur, dengan rendang. Itu dibuat itu, dibagi-bagi. Iya. Goblok. Ini baru keungkap sekarang atau sempat dulu sempat terbuka nih? Dulu mereka diam aja bang, nggak berani nggak berani buka suara karena kan dulu mereka takut wah kena hukum kan ikut gini. Padahal kan mereka nggak sengaja makan kan. Tapi pas saya kesana 2 minggu yang lalu mereka cerita lah, saya sempat makan ke dagingnya. Di mana sih posisinya bang? Di Tangerang. Pokoknya ini rumah Bang Jeki kira-kira 1 kilo antara 500 sampai 1 kilo kampung sebelahnya. Saya bilang wah nih orang membunuh aja nggak sampai dimasak kan. Dan kemarin kan ke Mojokerto kan, saya bilang itu suka ngeselin juga ya kalau ada tugas-tugas begitu. Ngapain saya ke sana? Korbannya sudah diketahui, pelakunya sudah diketahui. Ngapain saya identifikasi ke sana kan sama tim? Ngapain sana? Ya cuman main-main doang sana. Terus saya lihat potongan dagingnya itu halus bang, kecil-kecil tuh halus tuh. Saya bilang wah nih profesional nih yang mutilasi. Itu jadi kalau Rian Jombang nanti ada fotonya tuh yang korban Rian Jombang saya kasih. Kan Bang Bimo udah dilihat kan waktu udah itu. Ya? Udah. Iya. Itu dia tumpul kan. Iya benda tumpul dan kan? enggak beraturan kan. Sayatannya ini bersih bang, sayatannya kayak tukang daging. Sret. Saya sempat lihat bola matanya tuh. Dan ternyata backgroundnya dia memang tukang jagal bang. Sapi. Itu dilihat dari situlah dia mutilasi ini profesional atau tidak. Kebanyakan pelaku mutilasi ini bingung dia atau kalut. Setelah dia membunuh untuk menghilangkan jejak, saya mutilasi lah, saya sebar-sebar. Tapi dia lupa tidak ada kejahatan yang sempurna. Anjay. Tapi gue mau nanya deh, ini kan kejadian di Mojokerto ya bang? Yeah. Dan pasti kan di setiap daerah tuh ada tim Inavisnya dan lain-lain gitu ada. Kan. Tapi kenapa harus manggil yang dari Jakarta nih buat jauh-jauh ke sana gitu? Jadi gini bang, pusatnya ahli-ahli itu di Jakarta. Jadi kalau misalkan di sana nih kita diperbantukan ke sana. Seperti kemarin tuh di Gunung Sawo, kita ke sana tuh. Dan ada bantuan lagi kan di situ daerahnya dekat sama Bogor ya, PMI rumah sakit besar ya, itu mereka ada juga di situ. Iya kalau case itu kan ya aku mikirnya karena lama ya, maksudnya kejadian yang di masa lalu mungkin belum secanggih sekarang gitu. Tapi sampai sekarang masih diperbantukan masih lah. Seperti kemarin di Jogja ya kita ke sana. Apakah untuk data aja sebagai datanya Puslap 4 gitu atau gimana? Ya jadi kalau kasus-kasus besar yang skupnya beritanya skalanya nasional ya kita ke sana lah. Paham. Ya, kalau misalkan lokal aja ngapain kita ke sana kan? Iya. Iya, paham. Iya. Oke. Ada lagi Bang Chandra yang mau ditambahin? Apa tuh ditambahin? Ada kali taruh tengahan sini. Ya, ditambahin sih. Saya kan baca komen-komen juga tuh kemarin tuh tentang pembunuhan salah satu aktivis. Wah. Cuman dikit nih ya. Saya nggak berani banyak. Jangan bang, bener. Serius. Nanti saya sama Danu.
Ya kan berdua doang, saya enggak. Nah, apalagi begitu. Enggak. Ini udah jadi rahasia publik. Jadi enggak terlalu ini. Pada waktu itu tahun 2004 kalau nggak salah. Saya masuk dikumpulin 4 orang nih dikumpulin. Kata dokter, saya mau ke Belanda, Amsterdam. Udah pede kan kita. Gila. Tukang perawat mayat ke Amsterdam, kalian nggak ikut kan? Lemes kita. Jadi tetap di rumah sakit dok. Ya tetap. Saya yang berangkat. Kalian libur dulu. Kan ada junior kalian di sini. Libur kemana dok? Kita ditaruh di Pulau Untung Jawa. Pulau Seribu. Ya. Nah. Tuh, Untung Jawa tuh. Banyak minta maaf tuh pulau tuh. Untung Jawa. Udah paling Jawa banget tuh. Untung mulu untung. Iya kan? Banyak minta maaf tuh. Untung Jawa. Akhirnya berangkatlah beliau. Kita di situ taruh. Waktu itu ada yang terima saya namanya Daim. Dia ASN juga di sana yang mengurusi pulau itu. Daim. Nah, setelah itu kita di di satu villa lah. Dokter bilang kalian di sana bukan liburan, kalian belajar analisa. Iya. Jadi dulu handphone nggak Android ya, masih pakai SMS. Kami ganti tuh nomor semua. Oke. Ganti nomor kami, ganti baru beliin dokter, dan dokter juga pakai ada 2 handphone dan pakai komunikasi dengan kami itu nomor baru, bukan nomor aslinya dia. Setelah itu dengan pas lihat saya berita di layar kaca, waduh nih mah kasus besar, saya bilang deg-degan ini. Udah komunikasi sama dokter, dilihat lagi bahwa setelah di otopsi di Amsterdam Forensic University itu disimpulkan bahwa almarhum ini meninggal di pesawat awalnya. Nah, ini yang menarik. Racun yang dipakai untuk membunuh almarhum ini adalah arsenik. Pernah dengar dong? Ya, arsenik ini kan dia tercipta dari, dia bisa alami, bisa sintetis. Bisa dibuat. Kalau yang sintetis itu dia buat campuran cat. Ya, kalau ini tapi dia alami. Itu ditemukan oleh ilmuwan Jerman tahun 1250 kalau nggak salah. Namanya kalau masih ingat ya, Albertus Magnus. Dan memang racun itu dipakai untuk membunuh saingan-saingan politik kerajaan pada waktu itu. Wah, itu halus bang. Saya bilang otopsi itu ada 2, ada internal dan eksternal. Jadi kalau keracunan arsenik ini berbeda dengan keracunan sianida. Sianida ini kalau misalkan eksternalnya aja udah ketahuan, oh ini diracun sianida karena dari baunya. Tapi arsenik enggak. Dia meninggalnya selayaknya dia sakit, kayak diare, kepala pusing, sakit perut, kemah. Iya benar. Itu enggak nggak ketara lah, nggak kedetek lah gitu. Dan ini. Racun yang makai juga ini adalah orang-orang yang sangat profesional. Nah, jangan memperpanjang masalah racun ya. Jadi yang harusnya 2 yang diungkap adalah penyebab kematian dan mekanisme kematian. Nah, yang booming pada saat itu sampai sekarang adalah cuma penyebab kematiannya. Tapi bagaimana mekanisme kematiannya itu nggak diuraikan. Nah, setelah kita komunikasi sama dokter, saya kan pelajari itu masalah racun itu kan, kami berempat. Saya bilang racun itu bekerja setelah 30 menit dia tertelan atau terminum. Saya bilang ini nggak mungkin kenanya di pesawat. Saya ikuti perkembangan lagi. Oh, dia pernah
transit di Bandara Changi. Changi. Ya kan, dia minum sesuatu di situ. Betul. Saya bilang, dok, ini di Changi, nggak mungkin kata ketika dia minum yang namanya arsenik itu, dia pasti ngendap di bawah minuman. Ketika dia minum begini, nggak kena. Kan pakai sedotan dia. Nanti. Oh iya. Nah, setelah itu asumsi dokter asumsi dokter kan gitu. Saya bilang iya juga, nggak keminum. Pada waktu itu kan CCTV Bandara Changi kan mayoritas mati tuh. Ya kan. Dilalahnya besok ada kawan saya Pian ini, dia bilang gini, es kelapa 1. Dia mesen es kelapa. Di bawah es kelapa baru itu adanya sedotan, baru kita mikir itu es jeruk. Kita masih Singapura, budayanya nggak jauh beda. Kalau kita mesen sesuatu yang dingin pasti taruh sedotan. Kalau misalnya minum sedotan berarti yang bawah dulu terminum. Kita sampaikan oleh dokter, dan luar biasanya dokter itu orangnya menerima pendapat walaupun itu dari anak buahnya. Dan berubahlah statement itu bahwa dia itu diracun di Bandara Changi. Memang benar itu terungkapnya dari sedotan tuh. Nah, setelah dia balik kita panggil lagi, dikumpulkan, dan dia dipanggil oleh aparat, petinggi aparat. Ya inisialnya waktu itu BHD. Pas dia balik, gimana dok kasus itu? Ini masalah negara katanya. Apabila tidak ada yang dikambing hitamkan, maka obligasi kita nggak laku di luar. Dan investor ini nggak bakalan mau investasi di Indonesia. Saya bilang wah kacau. Saya nggak mau terlalu dalam ya masalah negara. Pokoknya saya sesuatu yang berhubungan negara waduh angkat tangan lah. Dan sampai sekarang kan ditulis oleh almarhum ini guru saya di bukunya X-Files. Jadi salah satu kematian yang tidak terungkap. Tapi saya yakin lah para penonton juga atau masyarakat Indonesia sudah mengetahui dan sudah bisa menyimpulkan, sudah menjadi rahasia umum. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Oke. Wah, itu menarik ya. Menarik. Ya benar sih, ini bukan saya sometimes ini bukan rahasia umum lagi ya, apalagi yang ngikutin perkembangannya. Gitu. Jadi kalau tadi kesimpulannya Bang Chandra kalau udah urusan negara angkat kaki atau angkat tangan? Oh, angkat tangan. Saya kira angkat kaki. Kita juga angkat tangan. Siap. Angkat tangan. siap imut. Siap 2. Siap. Siap 2. Siap. Bang Chandra makasih banyak udah mampir lagi ke PMK. Makasih ya Bang Chandra ya. Sehat-sehat Bang. Kita ketemu lagi di episode berikutnya teman-teman. Dadah.